Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indriawan, NIM D419 0068 kelas D, Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan Microgrid System. Praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan, pembahasan perhitungan beban sistem pembangkit, PLTS, PLTB, PLTD, dan PLTM, simulasi hasil simulasi. Perhitungan beban yang disuplai microgrid system. Yang pertama, infrastruktur desa sebesar 10 kVA. 2. Kebutuhan listrik rumahan 160 kVA dengan ketentuan faktor daya sebesar 0,8 dan faktor keamanan 10%. Maka total beban yang disuplai 170, itu didapat 10 kV ditambah 160 kVA. Lalu beban kali faktor daya 170 dikali 0,8 menjadi 136 kWh per D. Total beban selama 1 bulan 136 kW dikali 30 hari sama dengan 4880 kW per M per bulan. Total beban selama 1 tahun 136 kW dikali 366 hari menjadi 49.776 kW per tahun. Selanjutnya, sistem pembangkit itu ada 4, yaitu ada PLTS dengan kapasitas 100 kW. Lalu kedua ada PLTB kapasitas 20 kVA. Saya di sini menggunakan 16 kW. Lalu ada PLTD diesel kapasitas 20 kVA yang saya gunakan 16 kW juga. Lalu terakhir mikrohidro atau PLTM kapasitas 49 kVA yang saya gunakan 39,2 kW. Di sini ada nilai presentase. Total daya pembangkit 100 tambah 16 tambah 16 tambah 39,2 menjadi totalnya 171,2 kW. Rumus di sini itu nilai untuk menghitung nilai presentasenya. Bisa dilihat. Ini rumusnya. Rumusnya kapasitas perbangkit dibagi total daya pembangkit kali 100%. Selanjutnya panel surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Daya keluaran atau PV sebesar 100 kWp. Total daya panel surya itu ada total konsumsi energi per hari 136, supply 50%, total daya panel surya keseluruhan 68 kWh per day. Total daya panel surya per bulan itu ada 2040 kWh per bulan. Total daya panel surya per tahun itu ada 24.888 kWh per tahun. Kebutuhan daya panel surya bisa dilihat ini ada 20.000 WP. Jumlah panel surya itu 0,2 unit. Saya ambil 1 unit jumlah nyata panel suryanya. Selanjutnya daya produksi harian panel surya. Ini rumus peak zone Hertz kali kapasitas panel surya kali faktor loss. Itu menghasilkan 344 kWh per day. Dirating faktor pada PV sebesar 65%. Keterangan PSH 4 jam per hari, faktor loss 0,86 dan PGF 3,4. Selanjutnya wind turbine atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Kapasitas turbin angin yaitu 20 kVA, konversi ke kW menjadi 16 kW karena faktor dayanya 0,8. Lalu tinggi kincir angin 17 meter, efisien generator 75%, daya keluaran 12 kW, suplai generator wind turbin 50%, daya produksi 6 kW. Generator wind turbin beroperasi selama 6 jam per hari. Daya produksi generator wind turbin per hari ada 36 kWh per day. Selanjutnya
diesel generator atau pembangkit listrik tenaga diesel. Kapasitas saya gunakan 20 kVA, dikonversi ke kW menjadi 16 kW karena dikali 0,8 faktor dayanya. Efisien diesel generator 70%, daya keluaran diesel generator 11,2 kW, suplai diesel generator 70%, daya produksi diesel generator ada 7,840 kW. Diesel generator beroperasi selama 6 jam per hari juga. Daya produksi diesel di sini menghasilkan 47,40 kWh per day. Selanjutnya mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kapasitas generator mikrohidro saya gunakan 49, dikonversi dikalikan 0,8 menjadi 39,2 kW. Efisiensi generator mikrohidro 80%, daya keluaran generator mikrohidro 31,36 kW, suplai generator mikrohidro 70%, daya produksi generator mikrohidro 21,952 kW. Generator mikrohidro beroperasi selama 6 jam per hari juga. Daya produksi generator mikrohidro per hari ada 131,712 kWh per day. Spesifikasi baterai dan tegangan sistem. Saya gunakan baterai sebagai spesifikasinya 100 Ah per 12 volt dihubung seri 4 sehingga nilai dari satu baterai itu menjadi 48 volt per 100 Ah. Kapasitas baterai itu ada 4800 watt. Total kebutuhan energi baterai itu ada 71.578,94 watt. Jumlah baterai 14,91 saya bulatkan menjadi 15 unit dikali 2 agar jumlah nyata baterai aman menjadi 30 unit. Nilai DOD atau depth of discharge itu 14,4 kWh. Lalu di sini ada state of charge itu ada 2400 watt. Tegangan sistem ini ada rating arus solar charge controller itu ada 6 ampere. Solar charge controller yang digunakan yang tersedia di pasaran adalah SCC 6 ampere. Inverter. Kapasitas inverter di sini saya gunakan 85 kW. Inverter yang digunakan tersedia di pasaran 100 kW. Diketahui bahwa nilai A adalah dikit terakhir NIM plus 1, maka NIM saya kan terakhir ada 8. A di sini A 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian kecepatan angin dikonversi dari Knot menjadi ms. 1 Knot itu sama dengan 0,51444 meter per second. Sehingga kecepatan angin dikali 0,51444. Dan debit air dikonversi dari meter per kubik per second menjadi L per second dikalikan 1000. Sehingga debit air dikali 1000. Ini sedikit penjelasan di tabel sumber daya alam di bulan Januari sampai Desember. Di sini ketentuannya kecepatan angin Knot itu udah ditentukan di NIM itu nilainya sekian. Lalu yang dijadikan ke meter per second nilainya sekian. Terus radiasi harian ini yang memakai NIM dan dijadikan meter per kubik per second menjadi sekian. Untuk stream flow meter per kubik per second itu nilainya sekian, ini memakai NIM. Lalu dijadikan ke LS. Ini nilainya sekian dikali 1000 tadi. Lalu Claire's index ini sudah ketentuan dari Homer Pro-nya, simulasinya tadi. Bentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ke simulasinya. Ya, ini di bagian skematik itu ada CAT 20, lalu ada hidro 100, EO 20, lalu ada SG 200,
lalu ada iron 700, Signaxel 150, dan electrical load. Selanjutnya ini solar GHI Resource itu memakai ketentuan NIM dan hasilnya seperti yang ditampilkan itu sekian. Lalu di Win itu nilainya sekian. Di bulan Januari sampai Desember itu juga memakai NIM dan sudah dikonversi. Tabelnya seperti itu juga. Lalu di hidro yang dikali 1000 ya tadi itu di bulan Januari sampai Desember nilainya juga sekian, bisa dilihat di simulasi. Lanjut. Lalu di sini di bagian elektrikalnya, kemudian ini di bagian generator. Di sini di bagian metrai. Di sini PV power outputnya. Lalu ada wind turbine power output dan hidro outputnya. Kemudian saya akan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini untuk screenshot hasil simulasinya. Ini bagian skematik yang sudah saya jelaskan. Ini ada AC, lalu ada DC seperti ini. Kemudian ada hasil elektrikal pada Homer. Itu bisa kita lihat total untuk produksi itu 65,588 dengan persenan 100. Lalu konsumsi totalnya 49,640, persenan 100 juga. Ini bulan Januari sampai Desember, grafiknya seperti ini. Lalu di hasil daya keluaran PLTS itu total produksi 23,007 kWh per tahun. Lalu di hasil keluaran daya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu total produksi 1,115 kWh per tahun. Lalu hasil daya keluaran PLTD di sini per total NPC 44,278. Lalu ada hasil daya keluaran PLTMH atau mikrohidro total produksi 41,227 kWh per tahun dengan total NPC 44,278. Sekian, terima kasih. Bila ada kekeliruan ataupun kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.